السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, min hi'alis syaitan wa mukha'ada'atuhu, strategi dan tipu daya syaitan, telah kita sampaikan 2 poin. Yang pertama, yanhana 'anil amal. Syaitan berusaha untuk mencegah, melarang kita untuk melakukan amal kebaikan. Lantas kita punya defense, mempertahankan diri, punya ilmu dan keimanan, yakin bahwa melakukan amal saleh adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah untuk kita sendiri. Langkah yang kedua, bila kita menang, dia akan mengambil langkah yang kedua. Dia perintahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, tapi melihat situasi dan kondisi, sehingga amalan tersebut kita tunda. Kita punya defense, kita mempertahankan diri, kita yakin bahwa ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera kita melakukan amal kebaikan. Pada langkah yang ketiga, syaitan tentu tidak pernah putus asa, dia mengambil langkah yang ketiga. Kalau tadi disuruh kita bitaswif, yaitu menunda-nunda perbuatan, dan kita menang pada langkah yang ketiga ini, yang kedua ini, maka berikutnya syaitan mengajak kita untuk melakukan amalan dengan sesegera mungkin. Pada langkah yang ketiga ini, ya'muruna bil ajl. Syaitan itu mengajak kita melakukan amalan dengan segera. Kalau begitu jangan tunda-tunda perbuatan, segeralah kamu melakukan perbuatan dan cepat-cepatlah sedikit. Al-ajlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Yang terburu-buru itu dari syaitan, yang tenang dan tertib itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mengajak manusia ini untuk melakukan amalan dengan terburu-buru. Salat yang semestinya tertib, ada tumakninahnya, disuruh kita buru-buru, cepat-cepat salat. Masih ada perbuatan baik lagi yang lain yang belum dilakukan. Tidak perlu lama-lama di masjid, tidak perlu ada iktikaf, tidak perlu mengaji, tidak perlu yang lain-lain, karena yang di luar sana masih banyak perbuatan-perbuatan kebaikan yang harus dilakukan. Sehingga sedemikian rupa amalan yang kita lakukan terburu-buru, semuanya harus cepat dan semuanya harus selesai dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa was-was, rasa ingin melakukan semua kebaikan, itu ditanamkan, yuwaswisu fi sudurin nas, ditanamkan di dalam diri manusia, sehingga ketika dia melakukan amal perbuatan, dia ingin semua kebaikan-kebaikan dia lakukan, tapi semua tidak ada yang tertib, tidak ada yang rapi, dan tidak ada yang selesai dengan baik. Banyak kita lihat orang yang berzikir. Sebenarnya ketika kita ucapkan kalimah subhanallah, kalimah ini saja Allah sudah memberikan pembendaharaan kehebatan kita di dalam surga nanti. Satu kalimah mati. La ilaha illallah. Kalimat ini lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kalimah la ilaha illallah bila ditimbang dengan alam jagat raya ini, bukan bumi saja, alam jagat raya yang sangat luas ini, maka lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalimah ini dibandingkan dengan alam jagat raya. Lantas bagaimana? Bacalah dia dengan baik dan tertib. Subhanallahnya kita baca la ilaha illallah, zikir ini, ya.
Supaya apa? Yang kita laksanakan itu baik, bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ujlah dan tidak dengan terburu-buru. Maka sangat banyak para ulama yang mengecam kalau ada orang yang berzikir, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sudah sampai 10 kali la ilaha illallah dalam tarikan satu nafas. Dia harus kejar tayang dengan jumlah sekian ribu kali zikir, tapi tidak tertib. Akhirnya nanti la ilaha illallah ini tidak utuh dengan kalimah la ilaha illallah, berakhir kepada kalimah Allah Allah, berakhir pada kalimah hu saja. Kenapa? Kalau kalimat hu saja dia pahami ini adalah Allah, maka bisa diucapkan sampai puluhan ribu kali. Jadi demikian tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan pada kita kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan dengan baik. Demikian juga dalam membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu membaca Al-Qur'an begitu cepat saja terus untuk supaya selesai kamu menguasainya. Namun makhrajnya, namun tajwidnya, tertibnya, tartilnya tidak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, sehingga lari dari makna yang kita baca. Ya, ini adalah usaha syaitan pada langkah yang ketiga, menyuruh kepada kita untuk terburu-buru melakukan amal perbuatan. Kita mendefend diri, menjaga diri, kita punya benteng, lantas kita katakan bahwa yang terburu-buru itu dari syaitan, yang tenang tertib itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ujlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Singkat saja, kemudian yang keempat, langkah yang ditempuh bila kita menang pada langkah ini, tapi banyak juga pada langkah yang ketiga ini, manusia ini akan tumbang. Pada langkah yang keempat, ayyuqi'una, bahwa syaitan ini menjerumuskan kita kepada amal perbuatan bitahsin, dengan melakukan amal perbuatan yang baik, yang bagus, yang tertib. Jangan terburu-buru. Disuruh dengan baik, dengan tertib, walakin, akan tetapi dia mengarahkan manusia kepada riya. Jangan lambatkan amal perbuatan, bersegeralah kamu. Kalau sudah segera, buru-buru, dan ini kita masih menang, kemudian dia arahkan kepada kita untuk melakukan dengan baik. Akan tetapi dengan riya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka melakukan salat juga mereka, tapi salatnya itu malas-malasan. Kenapa? Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu salatnya itu dia nampakkan kepada manusia, yang sebenarnya dia tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Yang lainnya ingat kepada manusia. Menyo terpebut semayang, menyo hana ged hana tertib, oh kalian legop berarti tanyo hana beres semayang. Semuanya dia berfikir supaya orang lain memberikan penilaian yang baik. Demikian juga dalam memberi. Yang sebenarnya innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Orang yang beriman itu dia ketika memberi tidak mengharap balas dari orang tersebut, tidak mengharapkan rasa puji, tidak ada mengharapkan terima kasih dari orang yang dia beri, tapi yang dia harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali ketika kita memberi, kita ingin mendapatkan pujian. Sering sekali ketika kita memberi, kita ingin mendapatkan apresiasi. Bahkan tak jarang, orang-orang yang beramal sibuk hari ini dengan update status. Alhamdulillah, kirim, sudah salat tahajud malam ini. Alhamdulillah, ini siap-siap untuk menunggu buka puasa bersama.
Update status. Alhamdulillah hari ini sudah bersedekah sekian. Yang ini tidak dikenal oleh orang-orang dahulu, yang mereka ketika melakukan amal kebaikan mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada langkah ini kita orang beriman harus punya defense, mempertahankan diri. Ketahuilah bahwa beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kita yakin benar di suatu hari nanti, di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semuanya dengan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Puasa kita, salat kita, haji kita, dan semua kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian Allah tanyakan, karena siapa kamu bersedekah? Sedekah karena orang lain, karena si fulan, maka Allah suruh ambillah pahala kepada si fulan yang kamu inginkan dulu. Salatmu karena siapa? Salat karena supaya dilihat oleh orang lain, maka minta pahala kepada orang lain itu. Maka sedekahnya supaya dia dianggap orang dermawan, maka salat ibadahnya supaya dianggap dia menjadi orang yang taat, yang abid. Berjihadnya dia di fisabilillah supaya dikatakan dia seorang pahlawan. Maka yang begini-begini semuanya nanti di hari akhir dipersilahkan oleh Allah minta pahala kepada yang dimaksudkan ketika di dunia. Nah, jadi kita mempertahankan diri Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah supaya jangan masuk ke dalam lembah ria yang diarahkan oleh syaitan. Karena memang syaitan ini, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa, ini musuh yang nyata, deklarasi musuh yang Allah ingatkan kepada kita. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu, jadikan dia musuh, jangan jadikan dia sebagai teman. Karena mereka sudah mendeklarasikan diri, thumma la'atiyannahum, ya Allah kami akan datang kepada manusia ini nanti anak keturunan Adam, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka. Depan belakang mereka datang menggoda secara bermacam-macam langkah yang mereka lakukan supaya kita terjerumus untuk menjadi temannya masuk ke dalam neraka. Wa an syama'ilihim wa an aymanihim, kanan kiri dia datang untuk menggoda kita. Sehingga wala tajidu aktsaruhum syakirin, hanya sedikit saja yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sering kita mengingatkan kembali bahwa dalam setiap langkah gerak nafas kita, ya, gerak langkah kaki, helaan nafas kita senantiasa dihantui, kita senantiasa diintai, senantiasa dipantau, senantiasa digiring oleh syaitan. Maka oleh sebab itu yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang ada di dalam diri kita, insyaallah kita akan menjadi orang yang kuat, akan menjadi orang yang mampu mengalahkan syaitan ini. Jadi perseteruan ini terus menerus, dan kita harus menjadi orang yang beriman yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengalahkan syaitan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.